Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan disampaikan materi praktikum morfologi tumbuhan latihan keempat sesi kedua bunga majemuk, dengan tujuan untuk mengenal macam-macam susunan bunga majemuk. Dan materi latihan kelima, rumus bunga dan diagram bunga. Sebelum memasuki materi utama, kita akan mengingat terlebih dahulu bagian-bagian bunga. Pada bunga majemuk akan terdiri dari banyak bunga tunggal yang kita bedah atau kita buat rumus dan diagram bunganya, tetaplah bunga tunggalnya. Sementara untuk latihan bunga majemuk ini, kita juga harus tahu susunan bunga majemuknya. Merefresh terlebih dahulu, mahkota dengan nama ilmiah corolla dengan satuan daun mahkota disebut dengan petala. Kelopak dengan satuan daun kelopak sepala, dengan nama ilmiah kelopak adalah calyx. Alat perkembangbiakan jantan atau disebut dengan mas andro. Tangkai sari dengan nama ilmiah filamentum. Kepala sari dengan nama ilmiah anthera. Ada satu bagian lagi yaitu serbuk sari dengan nama ilmiah pollen. Vagina atau gynecium atau alat perkembangbiakan betina dengan bagian daun buah atau lapisan ovarium atau dinding ovarium bagian luar disebut dengan carpella. Ovarium bagian dalam atau bakal buah atau bakal biji. Tangkai putih disebut dengan stilus. Kepala putih disebut dengan stigma. Bagian dasar bunga di mana tempat melekatnya mahkota, kelopak, androecium, gynecium atau benang sari dan putik disebut dengan reseptakulum. Ingat, untuk pembedahan bunga mengacu pada letak di mana dasar bunganya, sehingga bagian yang dicabut atau dilepas haruslah berpedoman pada reseptakulum, kecuali untuk beberapa bagian yang menempel pada organ lain. Kemudian tangkai bunga tunggalnya, yaitu adalah pedicellus. Itu tadi adalah bagian bunga. Selanjutnya kita akan masuk ke materi bunga majemuk atau susunan bunga majemuknya. Alangkah lebih dulu sebelum kita mempelajari susunan bunga majemuknya, ternyata terdapat daun pelindung. Sebelum bunga majemuk mekar yang susunannya banyak tersebut tersusun dari bunga tunggal yang banyak, maka akan dilindungi oleh daun pelindung. Mari kita geser. Bunga majemuk sebelum mekar akan dilindungi oleh daun pelindung. Ada beberapa macam daun pelindung. Yang pertama disebut dengan seludang bunga atau spata. Ada yang tahu ini gambar apa? Atau bunga apa? Atau tanaman apa? Ini adalah bagian ujung dari bawang. Nah, jika Anda melihat tanaman bawang utuh langsung dari perkebunannya, terdapat seperti benjolan pada ujung tanaman
Ini sebetulnya isinya adalah bunganya. Bunganya belum nampak karena ada bagian selaput yang melindunginya. Sudah mulai sobek selaputnya, bunga tunggalnya mulai kelihatan. Semakin besar robekan, seluruh bunga tunggalnya akan kelihatan. Bagian yang sobek ini mempunyai semacam urat-urat. Nah, inilah yang disebut daun pelindung seludang bunga atau spata. Spata mulai lepas dan terlihatlah satuan bunga tunggalnya atau satu bunga tunggalnya yang banyak sekali. Yang harus Anda bedah adalah satu saja bunga tunggal ini untuk dibuat rumus bunga dan diagram bunga. Ini adalah jenis daun pelindung yang pertama. Yang kedua, ada daun pelindung yang mempunyai warna yang menarik. Atau lebih tepat jika disebut daun pemikat karena warnanya menarik. Pernah melihat spesies ini? Sering, termasuk bunga hias ya. Ini adalah bunga bougainville. Nah, yang terlihat menarik ini bukan mahkota bunganya. Kenapa bukan mahkota bunganya? Coba Anda perhatikan baik-baik jika menemui bunga ini di sekitar rumah atau di sekitar lingkungan Anda. Ada urat-urat semacam tulang daunnya, sehingga bagian yang berwarna merah, pink, ataupun oranye, ataupun warna lainnya ini adalah daun pelindungnya. Lebih tepat daun pemikat yang disebut dengan lockblood. Sementara daun tunggalnya adalah yang berada di tengah ini, yang sudah mekar satu ini, putih ini. Berarti ini yang akan Anda bedah untuk dicari rumus bunga dan digambar diagram bunga. Ini adalah satu rangkaian bunga majemuk di mana terdapat daun pemikat. Jika diperhatikan baik-baik, ini ada urat atau pertulangan daunnya. Bunga tunggal adalah yang sudah mekar ini. Ada satu jenis daun pelindung yang melindungi bunga majemuk, dan ini kekhususan. Warnanya menarik. Yang warnanya menarik ini adalah lockblood-nya. Sementara daun pelindung yang lain berada di bawah lockblood-nya. Kira-kira ini bunga apa? Ada yang tahu? Ini sering daunnya sering kita pakai untuk masakan. Yang ini Anda pasti sudah familiar, tanaman hias. Nah, kedua tanaman ini mempunyai susunan bunga majemuk yang sama, seperti mangkok. Paham mangkok ya? Jadi mangkok di tengahnya ini ada isinya. Nah, ini di bawah mangkok tersebut. Pak, itu bukannya kelopak, kalix, kan warnanya hijau Pak. Ingat, ini bunga majemuk. Jadi melindungi semua bunga tunggal yang ada di dalam mangkok tersebut.
melindungi bunga tunggal yang ada di rangkaian bunga majemuk tersebut. Ini disebut dengan inflorucrum, di mana perhiasan hanya menyerupai kelopak bunga tunggalnya, tapi ini bukan kelopak bunga tunggal. Ini adalah daun pelindung untuk keseluruhan rangkaian bunga yang disebut dengan inflorucrum. Khusus untuk bunga yang rangkaian seperti mangkok ini mempunyai dua jenis bunga tunggal, disebut bunga pita dan bunga tabung. Akan dijelaskan pada materi berikutnya. Itu tadi adalah macam-macam daun penumpu, daun pelindung, atau daun pemikat, tergantung dari fungsi dan warnanya. Berikut adalah susunan atau perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Keseluruhan ini adalah bunga majemuk, di mana terdapat bunga tunggal yang tersusun rapi di bunga majemuk ini. Di manakah bunga tunggal itu menempel? Pada tangkai utamanya. Ini bukan batang, ini adalah tangkai utama si bunga majemuk tersebut, atau kita sebut ibu tangkai bunga. Kemarin Anda sudah mempelajari ibu tangkai daun. Sekarang ibu tangkai bunga, atau disebut pedunculus, Sementara untuk bunga tunggalnya ini mempunyai tangkai bunga tunggal yang disebut pedicellus. Terdapat daun-daun pelindung pada masing-masing bunga tunggal maupun susunan bunga majemuknya. Jika itu pada bunga majemuk, daun pelindung yang pada bunga majemuk, maka disebut dengan braktea. Apabila melindungi bunga majemuknya, melindungi susunan bunga majemuknya. Dengan catatan braktea ini yang tadi sudah kita pelajari mempunyai jenis dan penamaan masing-masing. Ada spata atau seludang bunga, ada inflorucrum atau pembalut karangan bunga, dan ada loblat jika warnanya menarik atau daun pemikat. Sementara di ketiak tangkai daunnya ini ada bunga tunggalnya dan ada daun penumpu atau pelindungnya, disebut dengan brakteola. Pada bunga majemuk braktea, pada bunga tunggalnya brakteola. Paham ya sampai sini? Itu tadi adalah bagian atau perbandingan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Sekarang susunan bunga majemuk. Bunga majemuk itu terdapat lebih dari satu bunga tunggal. Paham ya? Bunga majemuk itu terdapat lebih dari satu bunga tunggal, di mana
ada bunga tunggal yang tumbuh terus-menerus. Tumbuhnya itu tak terbatas. Hari ini kita hitung ada 7 bunga yang mekar, atau terdapat 7 bunga. Besok bisa lebih karena pedunkulusnya, tangkai ibu bunganya ini masih tumbuh terus ke atas, sehingga bisa bertambah jumlah bunga tunggalnya. Itu disebut dengan inflorescentia racemosa atau inflorescentia racemos, dibaca racemos. Jika bunga tunggal pada bunga majemuk tumbuh tak hingga. Yang kedua, bunga tunggal pada bunga majemuk yang jumlahnya terbatas, atau hari ini kita hitung 7, besoknya juga 7, besoknya lagi juga 7, tanpa ada penambahan bunga. Hal ini disebut dengan inflorescentia cimosa atau inflorescentia cimos, bunga majemuk berbatas. Yang tak berbatas tumbuh terus, yang berbatas jumlahnya tetap. Paham ya sampai sini untuk susunan bunga majemuk. Selanjutnya kita akan membahas susunan bunga majemuk tak berbatas atau racemos, macamnya ada apa aja, dan susunan bunga majemuk cimos yang berbatas, macamnya ada apa aja. Mari kita geser. Bunga majemuk tak berbatas yang bisa tumbuh terus atau menambah bunganya karena pertumbuhan